Mari silakan. Kita akan memulai ibadah pada hari Paskah ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat Hari Paskah. Happy Easter. Ya, Happy Easter, bener kan? Paskah kan Easter ya? Aduh, jadi saya bingung ya. Mau Jumat Agung lagi, mau mulai lagi. Oke, silakan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah hari Paskah di mana Tuhan Yesus kita bangkit dari kematian. Karena Dia bangkit, kita tidak perlu takut akan hari esok. Mari kita angkat pujian ini sebab Dia hidup. Tebus dosa
di surga, pada hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami ingin meninggikan dan memuji nama Engkau, karena pada hari ini kami mengingat bahwa Engkau membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Dan karena Tuhan Yesus sudah dibangkitkan, maka kami yang percaya kepada Engkau juga dijanjikan kebangkitan setelah kami mati di dunia ini. Terima kasih Bapa, karena itu kami mempunyai harapan yang tidak terputus-putusnya, harapan yang selalu ada, karena Engkau adalah Tuhan yang maha baik, Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga ingin memberi syukur untuk kesempatan di mana kami boleh datang bersama-sama di tempat ini untuk mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Papa, di tengah-tengah lingkungan yang begini indah, ingatkan kami untuk selalu menjaga lingkungan yang ada di Selandia Baru, supaya generasi yang akan datang juga bisa menikmati apa yang kami bisa nikmati. Bapa, terima kasih juga karena Engkau adalah Tuhan yang adil. Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Walaupun kami sering tidak mengikuti kehendak-Mu, Engkau adalah Tuhan yang baik, karena Engkau telah berjanji kalau kami datang kepada Engkau, kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kiranya Roh Kudus mau ada di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, supaya kami boleh memfokuskan keseluruhan dari keberadaan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Hari ini, Warta siapa? Rio. Ya, selamat pagi pada jemaat yang mengikuti kebaktian hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Oke, yang ini bukan Bapak Rio ya, yang ini saya yang bawain. Karena ini adalah tentang Easter Camp. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yakub Krihandoko yang sudah membawakan sesi-sesi walaupun secara online karena ada halangan, dan juga kepada Ketua Panitia Bapak, tadi hari Jumat udah naik pangkat ya. Jadi Bapak Pendeta kan, Bapak Pendeta dulu, saya yang ketua. Terima kasih Rio. Juga panitia sekali, tapi juga ada panitianya. Coba silakan disebutkan siapa panitianya supaya kita juga bisa menunjukkan apresiasi kita kepada mereka. Ya, saya nggak mau jemput nama sih, ya, cuma tim aja karena banyak sekali yang bantu dari transportasi, yang bawa perlengkapan ke sini, juga tim perlengkapan yang sudah menyiapkan semua perlengkapannya, dan tim dapur juga. Jadi banyak ya.
dari yang mempersiapkan makanan, yang masak, dan juga ada beberapa ibu-ibu baru yang masuk untuk membantu ya. Ya, ada yang bilang kalau sekali udah masuk nggak bisa keluar lagi. Tahun depan siap-siap juga. Untuk Pak Yohanes juga yang udah hubungan dengan Pak Pendeta Yakub untuk mempersiapkan materinya semua sampai editing ya butuh waktu banyak juga, dan juga untuk Pak Hadi yang sudah hubungan dengan Pendeta Yakub dari pertama kali sampai pengurusan visanya ya, untuk ya mungkin banyak yang menyajikan makanan juga, dan untuk semua teens youth yang bantu untuk cuci piring ya. Kalau untuk yang membagi kamar, Tante Yunyu yang bagi kamar agak pusing ya Tante ya, karena beda komposisi kamarnya ya. Mungkin itu aja yang saya ingat, dan semua yang mendukung. Mungkin hari ini juga ada beberapa yang bantu untuk mengatur parkir di depan ya, untuk yang juga service manager dan juga yang mengatur semua perlengkapan untuk kebaktian Paskah hari ini ya. Terima kasih. Next. Ya, habis Easter camp kita ada grup foto, jadi stay di sini, kita akan grup foto sebelum makan siang, dan sehabis itu kita akan packing dan beres-beres kamar. Jadi mohon dikembalikan ke posisi semula semua. Kalau yang di kamar, jok-joknya diberdiriin lagi, dan untuk yang di hall, youth please tidy up the room over there and put it back to where you first came there, and do something there. Thanks. And ya, Working Bee tanggal 6 April akan diadakan Working Bee. Jadi Working Bee itu adalah kegiatan jemaat bersama-sama membersihkan gereja dan hall dan pekarangan gereja. Jadi itu akan diadakan tanggal 6 April jam 9.30 sampai jam 12.30. Pemahaman Alkitab Bible Study akan diadakan tanggal 5 April hari Jumat pukul 7.30 melalui Zoom meeting. Zoom meeting itu di-share, biasanya akan di-share untuk di grup St. Andrew. Untuk persekutuan doa Rabu jam 7.30 juga melalui Zoom meeting akan dibagikan di grup St. Andrew. Ya, untuk daylight saving jangan lupa ya, 7 April hari Minggu jam 3 dimundurin jadi jam 2. Diharap jemaat memperhatikan. Ya, terakhir mungkin ini untuk pintu hall, harap yang terakhir meninggalkan hall minggu depan ya, yang nggak usah ke hall nanti ya. Jadi ya minggu depan ini reminder aja supaya tetap kita cek semua pintu-pintu dan keadaan kunci, terutama di dekat empty space ini suka agak tricky dari dalam biasanya nggak bisa, cuma dari luar masih bisa dibuka karena belum benar-benar terapkan. Oke, terima kasih atas perhatian jemaat. Ya, silahkan memberikan salam damai satu sama lain.
Bapak Wilson, silakan maju. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan sebagian anak-Mu Tuhan di benua Easter Camp. Tuhan, pertama-tama kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami semua yang hadir di sini, baik yang ikut camp selama hari Jumat, bisa mendengarkan firman Tuhan dari Pak Yakub Trihandoko, dan juga bagi semua yang bekerja dan mensupport camp ini, sehingga pada akhirnya kami bisa merayakan Easter Paskah di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami ucap syukur dan berterima kasih pada pendeta kami, Pak Yohanes Watika, yang akan memimpin kebaktian pada pagi hari ini, dan juga pada pendeta David William yang pada saat yang bersamaan juga memimpin kebaktian di St. Andrew Tuhan. Oh, berkati kedua pendeta kami Tuhan dalam melayani dan mempersiapkan, memperlengkapi kami para jemaat untuk menjalankan firman Tuhan sesuai dengan talenta kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu St. Andrew Tuhan, kiranya tetap Engkau pelihara Tuhan sebagai gereja yang membawa terang, membawa berkat keselamatan untuk para migran Indonesia khususnya, dan juga untuk para Kiwi di sekitar kota Auckland Tuhan. Kiranya Kau pakai Tuhan gereja St. Andrew untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Juga kami mau mendoakan untuk pemerintahan New Zealand Tuhan. Kiranya Engkau pakai para MP yang bertugas Tuhan, yang menjabat, dan juga Prime Minister kami Tuhan, untuk menjalankan hukum-hukum atau filosofi kekristenan dalam dunia yang sekuler ini Tuhan. Kiranya Engkau masih mau memberikan kasih kepada New Zealand Tuhan yang sudah agak menyimpang Tuhan, kiranya bisa kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk dunia Tuhan, di mana perang Rusia dan Ukraina makin bertambah Tuhan, dengan ikut sertanya NATO Tuhan dan sekutu-sekutunya Amerika Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk para pemimpin dunia, kepada Presiden Putin dan juga dari pimpinan NATO sendiri Tuhan, untuk tidak terlibat terlalu jauh Tuhan, sehingga yang mengakibatkan bisa terjadinya perang nuklir Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan yang berkuasa Tuhan untuk mencegah hal-hal yang tidak kami inginkan, tetapi kami menyerahkan semua ini ke dalam kehendak-Mu Tuhan. Kiranya hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi Tuhan. Tuhan, kami kembali mengingat Indonesia Tuhan, di mana tempat kami lahir dan kami tinggal Tuhan dulu dan sekarang. Kiranya Tuhan, dengan presiden yang terpilih Tuhan, Pak Prabowo dan Gibran, walaupun banyak cacatnya Tuhan, banyak kekurangannya Tuhan, tapi kami tahu bahwa mereka adalah yang terpilih dan mereka adalah atas kehendak Tuhan juga Tuhan. Kami mau menyerahkan presiden dan wakilnya untuk memimpin Indonesia, dan terutama untuk anak-anak Tuhan di sana Tuhan, sehingga diberikan kebebasan beribadah dan juga
kerukunan beragama Tuhan. Kami hanya mau menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, masih banyak hal-hal lain yang kami doakan, tapi kami mau menyerahkan doa singkat ini, kiranya Tuhan yang menyempurnakan Tuhan, dan kiranya juga Tuhan pimpin acara kami ini sampai akhir dan kami pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak kami. Kita akhiri doa syafaat ini dengan doa Bapak kami. Ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan firman pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang berbahagia yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama menaikkan pujian Living Hope. How high the mountain
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu, kami ingin duduk di bawah kaki-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka, hati, mata, telinga, pikiran kami terbuka. Kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti, dan yang paling penting sekali, kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu Bapa, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Paskah, dan bagi kita yang percaya, kita mengingat dan merayakan hari di mana Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, dibangkitkan kembali oleh Allah Bapa. Mungkin karena kita sudah terbiasa, yang sudah Kristen lama, terbiasa setiap tahun merayakan Paskah. Apakah Paskah itu hanya satu tradisi yang cuman artinya ada long weekend, atau karena ada Easter camp, atau hari Paskah itu sebenarnya ada artinya atau ada aplikasinya untuk kita sehari-hari? Kalau kita perhatikan di dalam teks kita pada hari ini, ada saudara-saudara. Teks kita hari ini adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi bisa diaplikasikan untuk kita sehari-hari. Mari kita perhatikan satu persatu. Saudara-saudara, menurut ayat 1, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke tempat kubur Yesus. Mengapa mereka pergi ke tempat kubur? Saudara-saudara tahu bahwa Tuhan Yesus waktu disalib itu adalah hari Jumat. Dan waktu dia dikubur itu sudah langsung hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Ya, bagi orang Yahudi, hari Sabat itu hari Sabtu. Dan satu hal lagi adalah, bagi kita, kalau kita memulai hari itu dari jam 12 malam, kan? Tapi bagi orang Yahudi, mereka memulai hari itu pada pukul 6 sore. Ya. Jadi, waktu Tuhan Yesus disalibkan, Jumat, dikubur, sudah gelap sebelum hari Sabat. Nah, biasanya orang-orang Yahudi itu kalau sebelum dikubur, mereka diminyaki, tubuhnya diminyaki. Dan karena sudah dekat sekali pada hari Sabat, maka tidak sempat diminyaki. Jadi Maria Magdalena dan Maria yang lain ini, perempuan-perempuan ini, pergi ke tempat kubur untuk meminyaki Tuhan Yesus. Perhatikan saudara-saudara, orang-orang perempuan yang melakukan, yang laki-laki pada lari semuanya. Ya, jadi yang laki-laki jangan sombong, oke? Yang perempuan ini yang menunjukkan caring heart-nya, ya, hati yang memperhatikan. Walaupun Tuhan sudah mati, tapi mereka masih tetap mau menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Yesus, memperhatikan Tuhan Yesus. Mereka pergi, mereka ingin meminyaki. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka sampai ke sana, on the way ada gempa bumi. Sampai ke sana ada malaikat. Malaikat itu menggulingkan batu. Dan malaikat itu berkata-kata kepada orang perempuan. Tapi
Apa reaksinya orang perempuan itu? Takut. Takut. Ya. Mungkin kalau kita karena kita udah sering membaca teks ini, kita itu nggak pikir banyak ya, takut. Coba saudara-saudara kalau ada gempa bumi, terus melihat malaikat, bagaimana kita? Ya, kita pasti juga merasa takut. Malaikat mengatakan apa? Jangan takut, jangan takut. Saudara-saudara tahu bahwa para psikolog itu mempunyai daftar fobia. Fobia itu apa? Kita rasa takut. Ya, rasa takut. Ada yang takut kalau tinggi-tinggi takut. Ya. Ada yang melihat laba-laba, spider takut. Ya. Ada yang takut dengan nomor berapa? Nomor 13. Kalau orang Chinese nomor 4. Ya. Itu takut, itu fobia. Ya. Kita manusia ini banyak takutnya. Banyak takutnya. Dengarkan baik-baik apa yang malaikat katakan. Jangan takut. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi sesuatu di dalam kehidupan saudara-saudara atau saya, ya, yang membuat kita rasa takut. Mungkin kalau yang mencari pekerjaan merasa takut, nanti saya dapat kerjaan atau enggak. Yang masih single mau cari pasangan, nanti saya ini laku atau enggak. Kalau yang sudah married pikir-pikir nanti ini bagaimana ya, ini takut nanti suami atau istri saya ini bagaimana, gitu ya. Takut istri. Yang sudah punya anak, punya pikiran takut nanti anak saya kalau gede-gedenya besar-besar dan dewasanya nanti nggak jadi, gitu ya. Kan orang Indonesia kan gitu ya, jadi atau enggak, gitu ya. Atau ya yang hal-hal yang lain, ya, apapun saudara-saudara yang membuat hati saudara-saudara takut, dengarlah baik-baik apa yang malaikat katakan. Jangan takut, jangan takut. Ya. Jadi itu poin yang pertama yang kita bisa aplikasikan, bukan pada hari Paskah saja, tapi setiap hari kita bisa aplikasikan. Kita ingat, jangan takut. Mari kita teruskan. Nah, saudara-saudara, jadi mereka dikasih tahu oleh malaikat jangan takut. Terus mereka diingatkan oleh malaikat bahwa suruh pergi ke Galilea, suruh bertemu kepada murid-murid yang lain, kasih tahu, ketemu sama Tuhan Yesus. Oke. Nah, waktu mereka dikasih tahu seperti itu, mereka ingat, oh iya ya, Tuhan Yesus bilang sebelum mati, ya, ayo nanti ketemu. Ya. Jadi udah janjian dulu, udah ada date, ya, udah ada date. Tapi karena mereka takut, karena mereka sedih, ya biasa ya, kita kan seperti itu ya. Kita kalau udah takut, kita udah sedih, kita lupa semuanya. Ya. Diingatkan oleh malaikat. Nah, waktu diingatkan oleh malaikat, apa reaksinya para perempuan ini? Dikatakan terjemahan baru, teks yang tadi kita baca, dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Ya, itu reaksinya mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan dengan perasaan takut dan gembira. Perasaan takut dan gembira. Ya, kita kalau baca, oh ya, takut dan gembira. Coba tapi kita pikir dulu. Nah, kalau ada perasaan takut tapi ada perasaan gembira, itu kan konflik kan? Ya kan? Berlawanan ya. Gembira sama takut, duka. Jadi dengan kata lain kita bisa terjemahkan mereka bingung.
Ya, mereka bingung. Mereka bingung. Gak heran mereka bingung. Nah, saudara-saudara, ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita karena saya nggak tahu saudara-saudara, tapi kalau saya sering bingung. Saya sering bingung. Ya. Dalam kehidupan rohani kita kadang-kadang merasa bahwa kok Tuhan ini seperti ini ya. Gitu ya. Katanya janjinya seperti ini, tapi kok gitu ya. Jadi kita bingung. Kita bingung. Setelah para perempuan ini bingung, mereka dikasih tahu, ayo pergi. Apa yang mereka lakukan? Apa mereka diam aja? Enggak, mereka pergi. Ya, mereka pergi. Nah, seringkali kita saudara-saudara, kalau kita bingung, kita itu nggak mau ngapa-ngapain, ya kan? Kita bingung terus kita nggak mau melangkah. Kita bisa belajar dari Maria Magdalena dan Maria yang lain. Walaupun mereka bingung, mereka rasa takut, mereka rasa gembira, berarti mereka bingung. Disuruh pergi, mereka pergi. Oke, mereka pergi. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita, walaupun kita bingung, jangan takut melangkah. Karena waktu kita melangkah, apalagi kalau kita memang benar-benar percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan itu akan mendampingi dan akan ada berkatnya nanti, walaupun kita tidak bisa lihat. Mereka melakukan walaupun mereka bingung, terus apa yang terjadi? Mereka on the way, pergi ketemu murid-murid ya. Terus mereka ketemu siapa? Tuhan Yesus, bukan? Ya. Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan apa lagi kepada mereka? Jangan takut. Ya. Mereka merasa takut dan gembira. Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Takutnya dihilangin. Jadi tinggal apa? Gembira. Saudara-saudara. Ya. Jadi kita kalau bingung, melangkahlah. Jangan takut. Tuhan akan menghilangkan rasa takutnya dan kegembiraan itu akan ada. Itu hal yang kedua, ya. Bingung, it's okay. Kita semuanya bisa bingung, tapi jangan takut melangkah. Kita melangkah. Kalau kita melangkah, ada berkat. Nah, kita teruskan, saudara-saudara. Waktu perempuan-perempuan ini diberikan kabar yang baik bahwa Yesus telah bangkit, apakah Tuhan sendiri yang mengatakan kepada perempuan-perempuan ini, "Hai, Yesus telah bangkit"? Siapa yang membawakan beritanya? Malaikat, ya. Malaikat itu dalam bahasa aslinya artinya pembawa berita, messenger. Maka dari itu nggak heran kalau messenger, malaikat yang membawakan berita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, seringkali dalam kehidupan rohani kita ini mempunyai sikap seperti ini. Kalau saya tidak mendengar secara direct dari Tuhan, saya nggak mau melangkah. Saya nggak mau dengerin. Harus dari Tuhan direct. Saudara-saudara, bisa Tuhan berbicara secara direct, tapi seringkali Tuhan berbicara melalui orang lain, melalui malaikat. Ya. Jadi kalau kita bilang malaikat kan kita pikirnya, oh itu ya yang ada sayap, gitu, yang ada hello-nya, yang putih-putih gitu. Suci loh itu yang bukan putih-putih. Yang lainnya itu ya.
Oke, jadi kita pikirnya seperti itu. Tapi saudara-saudara, ingat kata malaikat itu artinya messenger yang membawakan berita. Siapa yang membawakan berita itu tidak seharusnya bukan hanya angel yang kita pikir di dalam Alkitab, tapi orang lain pun bisa membawakan berita kepada kita. Orang lain pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada kita. Nah, jangan kita bilang, oh, itu bukan malaikat, oh, cuman saudara saya kok, atau oh itu cuman teman saya kok. Saudara-saudara, Tuhan bisa berbicara melalui orang lain. Maukah kita mendengarkan? Bayangkan saudara-saudara, kalau orang-orang perempuan ini mempunyai sikap yang kalau saya tidak dengar dari Tuhan sendiri, saya tidak akan melakukan. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan yang rugi? Enggak, Tuhan enggak rugi. Yang rugi siapa? Perempuan itu. Karena kalau mereka bilang, suruh pergi, ya, dibawakan berita, disuruh pergi, mereka nggak mau pergi, mereka mau diem aja di sana, di tempat kuburan. Bisa mereka ketemu sama Tuhan Yesus? Yang rugi perempuan-perempuan itu. Sama juga dengan kita. Kalau kita tidak mau mendengarkan berita yang dibawakan oleh orang lain dari Tuhan, yang rugi kita sendiri, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, dalam teks kita hari ini ada 3 hal yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, kita jangan takut. Jangan takut. Ya, ingat, dengar kata-kata malaikat itu. Waktu perempuan-perempuan itu merasa takut, kata-kata pertama yang Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Yang malaikat katakan, jangan takut. Kata-kata yang pertama juga yang Tuhan Yesus katakan juga, jangan takut. Jangan takut, serahkan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Yang kedua, kalau bingung, jangan merasa, oh saya bingung, jadi saya nggak berani melangkah, saya nggak mau. Jangan, lakukan. Ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita dan bisa ada berkat. Dan yang ketiga, ingat bahwa Tuhan bisa berbicara melalui orang lain, tidak selalu harus direct. Okay. I'm going to summarize this in English just for you guys. Alright, so our text today is the resurrection text, and sometimes we might feel that because we've read it so often, we think that it's only to do with the resurrection and nothing to do with our lives. Okay, but there are 3 things that we can learn, that we can apply in our daily lives. When the women went to the tomb, they were afraid. They were afraid. But the angel said, do not be afraid. Now, in our lives, we can feel afraid. There are so many things that we're afraid of. Okay? Remember, do not be afraid. That's the first thing. The second thing is, when the women were told by the angels, they were simultaneously afraid and joyful, which means that they were totally and utterly confused. Okay? Yeah, they were confused. The angel says, go and tell the disciples to go and meet Jesus. So they were confused, they didn't know what to do, but even though they were confused, they still obeyed. They still did what the angel said. Okay? So in our lives we can be confused. It's all right. We need to take that step. If we don't take the step, imagine if the woman just basically said, look, I'm confused. I don't know what to do. I'm not gonna move. I'm gonna stay by the tomb. Then they would not have met Jesus, because they were going on the way to tell the disciples. That's when Jesus came to them. Okay? So even though you're confused, even though we're confused, it's all right. Just take a step. Remember that God is always with us. God is
God will never leave us. Okay? And the third thing is that note that the angel, the women were told by an angel. Now the word angel actually means messenger. Okay? So they were given this news by the angel, a messenger. Quite often in our lives we sort of have this attitude: if I don't hear it directly from God, I'm not going to do anything. Okay? God often speaks through messengers. Now that messenger, the messenger in our lives could be your friend, could be your relative, could even be your enemy, by the way. Okay? So we need to listen. If there is something from God, then we need to act on it, even if it doesn't come directly from God. Okay? So these three things hopefully can help us in our daily lives. Amin. Let's pray. Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa bahwa Engkau mengingatkan kami supaya jangan takut. Engkau selalu mendampingi dalam segala situasi yang kami hadapi, dalam rasa ketakutan kami. Ingatkan kami untuk datang kepada Engkau, menyerahkan semuanya kepada Engkau. Karena kalau kami lakukan itu, hal-hal yang baik akan terjadi. Ada berkat-berkat yang Engkau telah siapkan untuk kami. Ingatkan kami juga Bapa, kalau kami merasa bingung, tidak tahu apa yang kami harus lakukan, ajarkan kami untuk percaya kepada Engkau. Walaupun kami tidak mengerti 100%, ajarkan kami untuk mau mengambil langkah. Dan ingatkan kami juga Bapa, bahwa Engkau sering berbicara kepada kami melalui perantara, tidak secara direct. Ajarkan kami untuk mau mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk membawakan persembahan. Kiranya kita, pengakuan iman rasuli. Saya jadi ikut-ikut. Saya jadi ikut-ikut Wilson. Gak apa-apa, temenin Wilson. Wilson lupa, aku juga lupa. Oke, silakan berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk membawakan persembahan kita masing-masing. Selama kantong persembahan diedarkan, kita akan ngeliatin satu pujian All I Can Say. Thank you for loving
kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bawakan persembahan kami. Ingatkan kami Bapa untuk mau mempersembahkan keseluruhan dari keberadaan kami. Tapi pada pagi hari ini kami bawakan secara financial. Kiranya Engkau mau menerimanya apa yang kami sudah bawakan dan yang sudah dimasukkan ke dalam bank account gereja secara otomatis. Kuduskan, pakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih persilakan duduk kembali. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang mengundang kita untuk melakukannya. Meja perjamuan kudus sudah siap dan Tuhan Yesus mengundang kita dan berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh memberi syukur karena pada hari ini bukan hanya hari kebangkitan Tuhan Yesus, tapi kami juga bisa mengingatkan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mau terus mengingatkan kami untuk memberi syukur dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami juga ingin memberi syukur Bapa karena Engkau telah mengundang kami pada meja perjamuan ini. Engkaulah yang melayakkan kami untuk hadir dan untuk bersama-sama bisa menjalankan perjamuan ini. Terima kasih Bapa, walaupun kami sering mengecewakan Engkau masih tetap mengundang kami. Kiranya Engkau mau mengingatkan kami supaya kami mau menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekitar kami. Marilah kita memeriksa diri kita dan meminta pengampunan untuk kekurangan-kekurangan kita kepada Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Pada waktu malam, ia diserahkan. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkan dan mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukan ini untuk mengenang aku." Dengan cara yang sama, ia mengambil cawan setelah makan dan berkata, "Cawan ini adalah
perjanjian baru dalam darahku. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Dengan melakukan perintah Tuhan kepada kita untuk mengingat apa yang Ia lakukan bagi kita, kita juga menanti dengan penuh pengharapan kedatangannya yang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami mengalami persekutuan khusus dengan Tuhan Yesus, dengan memakan roti dan minum anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semoga kami dan semua orang kudus dipersatukan dengan Kristus dan tetap setia dalam pengharapan dan kasih. Himpunkan semua gereja-Mu ya Tuhan ke dalam kemuliaan kerajaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, untuk perjamuan ini seperti biasa di Easter Camp, saudara-saudara diundang untuk maju dan ambil roti atau hosti, dicelup di anggur, boleh langsung dimakan atau mau dibawa ke tempat duduk dimakan, silakan. Dan ini yang kita lakukan. Jadi ada dua yang membawa roti, membawa roti, dan ada dua yang membawa anggur. Jadi silakan.
Dan ingatlah bahwa tubuh Kristus dan darah Kristus diberikan untuk kita semuanya pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita dan bagi kami, dan kami menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai nyanyian pemutusan, kita akan menyanyikan lagu Junjungan Yang Kupilih, jemaat undang untuk bangkit berdiri. Berkuasa seterus, kendali banyak
Pulanglah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus hidup, Juru Selamat kita yang selalu mendampingi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, selamat siang. Kita mau foto